Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan judul Mintalah. Kita membuka Matius pasal 7 ayat yang ke-7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara membaca ayat berikutnya 8-11, karena di situ Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah. Allah menegaskan berulang kali bahwa Allah menjamin, Allah memastikan bahwa setiap anak-anaknya yang berseru berdoa kepada Tuhan, pasti Bapa mendengar dan menyatakan kehendaknya, menyatakan isi hatinya. Puji Tuhan. Saya ingin membagikan suatu pengalaman kesaksian. Ini kesaksian cukup lama sekali, kurang lebih 15 tahun silam. Ketika saya datang berkunjung bermain ke rumah salah seorang hamba Tuhan, senior ya. Ketika kami ketemu, kami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba di pertengahan obrolan, rekan hamba Tuhan ini, senior, memberikan penawaran kepada saya, mau tidak ya saya disekolahkan, disponsori ya sekolah teologi di luar negeri ya ketika itu. Dan ketika saya mendengar tawaran itu, yang muncul dalam hati saya ini bukan rasa senang, gembira, sukacita, tetapi justru rasa minder ya, rasa takut, ragu ya, bimbang. Mengapa rasa minder? Karena saya menyadari ya, nilai saya bahasa Inggris itu ketika masih sekolah itu rata-ratanya tidak bagus ya. Jadi saya khawatir nanti apakah bisa gitu ya. Dan ketika dia menyampaikan di menit itu juga, intinya saya menolak gitu ya, saya tidak meneruskan. Karena saya dikuasai oleh pikiran minder tadi, khawatir ya saya nggak mampu ya. Dan ketika waktu berjalan ya, bertahun-tahun berikutnya ke depan, saya mulai diingatkan lagi tentang pengalaman dengan teman saya itu ya, yang menawari saya kuliah itu. Dan saya mulai merenung, kok saat itu kok saya nggak sempat berpikir untuk saya itu merenungkan dulu ya di rumah. Saya tidak sempat berpikir, saya tak berdoa dulu ya, minta tuntunan Roh Kudus ya, minta arahan Roh Kudus atau minta pendapat Roh Kudus gitu ya. Atau saya tidak meminta pendapat orang lain ya, entah keluarga atau sahabat saya. Ya, saat teman saya menawarkan ya di kala itu ya, saya langsung putuskan sendiri gitu ya. Saya memutuskan sendiri dengan pikiran saya sendiri tanpa saya berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Itu pengalaman yang tidak baik Bapak Saudara. Tetapi ada pengalaman yang lain yang bagus ya. Ketika saya pernah keluar ya, ingin berpergian ke suatu tempat gitu ya, saya berdoa dulu dan Roh Kudus menuntun saya ya, menolong saya dengan ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Di sini saya ingin bersaksi bahwa kita tidak sendiri Bapak Saudara. Kita tidak berpikir sendiri. Kita bisa berpikir sendiri, tetapi kita sebenarnya tidak sendiri. Karena Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk menolong kita berpikir. Ya, dalam diri kita ada Roh Kudus yang Tuhan berikan, itu membantu kita ya, menolong kita untuk kita menentukan jalan kita ya. Nah, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi kesempatan kita untuk meminta petunjuk Tuhan tidak kita gunakan ya, tidak saya gunakan. Nah, itulah yang membuat saya menyesal gitu ya. Wah, kok saya tidak melibatkan Roh Kudus saat itu. Ya, Bapak Saudara, mungkin dalam perjalanan kita ke belakang bahkan ke depan nanti ya, mungkin ada tawaran-tawaran mendadak ya. Tiba-tiba gitu ya, ada peluang-peluang emas gitu ya, ibaratnya peluang-peluang emas gitu. Mungkin kita kaget ya, mungkin kita juga tidak menyangka ya. Kita jangan berpikir sendirian ya, mungkin kita bisa berdoa dulu ya, mungkin kita bisa merenungkan dulu dengan tenang, minta tuntunan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah ya. Kita membuka Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Firman Tuhan menegaskan ya, barang siapa yang kekurangan hikmat ya, mintalah, Tuhan akan memberikan ya.
Tuhan kita murah hati ya. Puji Tuhan. Ada ayat juga mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, perhatikan, karena kamu tidak berdoa. Dalam bahasa aslinya, kamu tidak meminta ya. Kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak meminta. Ayat 3, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa atau kamu meminta juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, karena kamu salah meminta. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di antara kita mungkin kebanyakan orang percaya, orang Kristen, banyak yang tidak mencapai tujuannya ya, tidak mencapai harapannya, tidak mencapai apa yang diinginkannya. Ya, padahal yang diinginkan dicapai mungkin itu baik-baik ya. Karena tidak minta kepada Bapa. Kalau kita simpan di hati, kita gumulkan di pikiran ya, kita tidak mengkomunikasikan kepada Bapa di surga, itu berbeda ceritanya. Bapa merindukan kita meminta kepadanya ya. Matius 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa di surga sudah tahu apa yang kita perlukan, karena Bapa di surga maha tahu. Tapi meskipun Bapa maha tahu dan sudah tahu apa yang kita perlukan, ya, dari yang kita perlukan dari ujung rambut sampai telapak kaki ya kita, tapi Allah menghendaki kita meminta kepadanya agar apa? Kita berkomunikasi, kita mengakui ya bahwa Tuhan ya segala sumber ya, Dia yang maha tahu ya, kita meminta kepadanya. Ayat 7 dikatakan tidak dengan bertele-tele. Maka dari itu ada doa Bapa kami yang diajarkan bagaimana doa itu singkat, padat, jelas. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Saudara yang saat ini mungkin masih ada kerinduan dalam hati, dalam pikiran ya, ada cita-cita, ada harapan ya, mungkin kebutuhan anak-anak ya, cita-cita anak-anak ya, yang belum ya Tuhan secara jelas ya nyatakan, singkapkan. Teruslah kita berdoa ya, teruslah kita tidak jemu-jemu ya, teruslah kita bersemangat ya, Tuhan pasti mendengar, itu janji Tuhan. Dalam Lukas pasal 18, Bapak Saudara perlu ingat bagaimana seorang janda ya, dia meminta dengan tidak jemu-jemu kepada hakim yang lalim. Itu gambaran Bapak Saudara, permintaan permohonan kita yang kita minta dengan tidak jemu-jemu, tetapi juga ingat dengan penuh dengan iman, pasti Allah akan memperhitungkan itu ya. Mari saat ini kesempatan yang ada ini Bapak Saudara, mintalah. Allah saat ini sedang menantikan, Allah sedang menunggu ya ucapan ya, apa yang kita utarakan kepada Tuhan, sampaikan apa yang jadi kerinduan kita. Mungkin anak-anak kita merindukan sesuatu, mungkin kita sebagai orang tua ya, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak sanggup ya. Tetapi ingat, anak-anak kita ya, Bapak Ibu Saudara memiliki Bapa ya, yang memiliki segala sesuatu, yang sanggup ya, yang bisa menyatakan ya kehendaknya yang terbaik bagi setiap kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan mengundang kami agar kami meminta kepadamu apa yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami, harapan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati umat-Mu,
Berkati sidang jemaatmu ini, bahkan para pemimpin rohani kami. Bapa menolong, Bapa menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami minta kami melaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai